Jadi beginilah, sebetulnya autosuggestion dengan doa itu sebetulnya maknanya sama, hanya dipandang dari perspektif yang berbeda. Sebab berdoa itu sendiri itu adalah autosuggestion. Dari sisi mana? Nah, inilah tadi saya sampaikan ada beberapa poin yang dengan perspektif yang sama ketemu, tetapi ada perspektif khusus bagi seorang sufi. Di samping doa itu adalah autosuggestion. Yang kedua, bahwa dengan berdoa ini satu yang paling penting, kenapa berdoa di dalam pemahaman tasawuf itu sebagai inti ibadah, mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Doa mukhul ibadah. Kenapa demikian? Karena pertama, ketika orang itu berdoa kepada Tuhan, baik secara sadar atau tidak sadar, dia mengklaim, dia mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Itu satu. Yang kedua, bahwa dia juga mengakui ketika berdoa, sadar tidak sadar, bahwa aku ini adalah hambanya. Seseorang, siapa saja di antara kita, ketika minta bantuan meminjami uang 100 juta, ya, mungkinkah orang itu datang ke Mankadim, buruh tani? Mungkinkah orang itu datang pinjam uang 100 juta kepada seorang pedagang sate? Nggak mungkin. Datangnya ke Pak Edi sebagai seorang pemborong, datang kepada Kang Benu sebagai seorang pengusaha, datang kepada saya barangkali, ya, bisa tolong dong pinjamin. Berarti ketika diminta kepada Tuhan, dia meyakini Tuhan punya kemampuan untuk menjawabnya. Itu. Jadi Tuhan, Allah sebagai Tuhannya, tempat meminta yang layak. Yang kedua, diyakininya Tuhan mampu untuk menjawab permohonannya. Dan ketiga, dia juga mengakui aku adalah hambanya. Dan yang keempat, ketika dikabul, kalau tidak dikabul nanti kita uraikan belakangan. Kalau dikabul aja dulu. Ketika dikabul, ini akan terdorong seseorang itu untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika dia berdoa kemudian dikabul, akan terdorong orang itu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Doa mukhul ibadah, inti ibadah, syukur adalah puncak ibadah. Jadi ibadah tertinggi adalah ibadah bersyukur. Malah justru dalam self suggestion ini sendiri atau auto suggestion sendiri, bahwa di penghujungnya bersyukur. Kalau orang mendapatkan sesuatu tetapi tidak didahului dengan berdoa, dia akan mengklaim ini adalah hasil jerih payahku. Dia sulit untuk bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak merasa diberi. Sebabnya tidak merasa diberi karena dia tidak pernah meminta kepada Tuhan. Ketika kita tanya, dari mana kau dapatkan harta sekian banyaknya nih? Inilah hasil jerih payahku, bukan hasil korupsi, Bung. Hasil jerih payah, banting tulang, peras keringat. Tuhan tidak pernah disebut lagi. Aku dapatkan sendiri dengan jerih payahku. Itu adalah perspektif dari tasawuf, melihat betapa pentingnya auto suggestion dengan berdoa yang seperti itu. Adapun ketika Allah itu tidak mengabul, mungkin ini bahasa manusia, Allah tidak mengabul, tapi Allah mengatakan aku pasti mengabul, dan tidak mungkin Allah berbohong kepada kita. Hanya saja dikabulkannya
bentuknya apa, immediate atau immediate. Kita mintanya kursi, dikasihnya bangku. Kita mintanya garpu, dikasihnya. Kenapa? Karena Allah menilai kamu itu yang kamu butuhkan ini sebetulnya. Dan ketika seperti responnya yang immediate itu sendiri, kita menganggapnya doa kita tidak dikabul. Itu satu. Yang kedua, waktunya, momentumnya juga Allah yang menentukan. Kalau sekarang kamu masih bujangan, masih belum punya istri, kamu sebagai pengusaha sampai uangnya ratusan miliar, karena sayangnya Allah belum waktunya kau dikasih uang ratusan miliar sekarang. Nantinya nggak bener kamu. Nantinya tiap malam di mangga dua aja, di mangga dua mangga besar ya, mangga besar di Alexis. Ya kan, di tempat-tempat yang nggak benar. Akhirnya kan mencilakakan kamu sendiri. Makanya ditangguhkan lagi, nanti akan kuberikannya pada waktu yang tepat. Keberhasilan bukan tercapainya tujuan, tapi juga tercapainya pada momentum yang tepat. Terima kasih. Oke, luar biasa.